Manajemen Portofolio dan Investasi Obligasi, Prodi Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro, semester ganjil tahun ajaran 2024-2025. Obligasi, tujuan pembelajaran memiliki pemahaman tentang pertama konsep dan pengertian obligasi, kedua penilaian obligasi, ketiga strategi investasi obligasi. Konsep pengertian obligasi, konsep dan pengertian obligasi, karakteristik dan jenis obligasi, hasil atau yield yang diperoleh dari investasi obligasi, pihak yang menerbitkan obligasi, obligasi perusahaan, obligasi negara. Obligasi perusahaan, sekuritas yang diterbitkan oleh suatu perusahaan sebagai pernyataan utang perusahaan kepada pemegang obligasi dengan menjanjikan nilai uang tetap pada tanggal jatuh temponya dan disertai pembayaran kupon secara periodik. Obligasi sebagai klaim kreditur kepada perusahaan. Pokok pinjaman atau prinsipal nilai nominal sebagai jumlah tetap yang dibayar pada waktu jatuh tempo. Kupon dibayar secara periodik 3 bulan, 6 bulan, setahun. Penerbitan obligasi. Pada saat menerbitkan obligasi, perusahaan menyusun dan menyertakan bond indentur yang ringkasnya disediakan dalam prospektus. Bond indentur atau dokumen legal yang memuat perjanjian tertulis antara perusahaan penerbit obligasi dan pemegangnya yang berisi hak dan kewajiban kedua pihak. Salah satu isi bond indentur adalah call provision. Call provision, pemberian hak kepada penerbit obligasi untuk bisa membeli kembali obligasi yang beredar dari pemegangnya sebelum jatuh tempo. Call provision biasanya terjadi ketika penurunan tingkat bunga pasar, penggantian obligasi lama dengan obligasi yang baru, bond refund. Siapa yang diuntungkan? Jenis-jenis corporate bond, mortgage bond, obligasi dengan jaminan, obligasi yang diterbitkan perusahaan dengan menggunakan jaminan aset real, sehingga jika gagal maka pemegang obligasi berhak mengambil alih aset tersebut. Yang kedua, obligasi tanpa jaminan, obligasi yang diterbitkan tanpa menggunakan aset real tertentu. Subordinated debentures bond atau obligasi tanpa jaminan yang diterbitkan oleh obligasi tanpa jaminan. Obligasi konversi, memberi hak kepada pemegangnya untuk mengkonversi obligasi menjadi jumlah saham perusahaan pada harga yang sudah ditentukan tingkat kupon lebih rendah daripada obligasi biasa. Jenis-jenis corporate bond, obligasi dengan warrant, zero bond, obligasi dengan tingkat bunga mengambang, putable bond, junk bond, sovereign bond. Peringkat obligasi perusahaan yang diterbitkan melalui penawaran umum wajib diperingkat oleh lembaga pemeringkat. Indonesia, PT Pelindo, Fitch Ratings Indonesia, Indonesia Credit Rating Agency atau ICRA, US Moody Investor Service, Fitch in Standard dan Poor's.
peringkat obligasi dari AAA sangat istimewa sampai dengan D gagal bayar default. Semakin mendekati AAA maka risiko obligasi gagal bayar makin kecil. Obligasi negara government bond merupakan bagian dari surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah RI. Surat utang negara. Surat berharga sebagai surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia. Obligasi negara, tujuan pemerintah menerbitkan SUN. Pertama, membiayai defisit APBN. Yang kedua, mengelola portofolio utang negara. Yang ketiga, menutup kekurangan kas jangka pendek. Hal penting yang diperlukan diketahui investor tentang obligasi negara. Obligasi negara mencerminkan investasi bebas risiko. Obligasi negara sebagai pembanding benchmark. Obligasi negara sebagai alat menata ekonomi. Penerbitan dan perdagangan obligasi negara. Obligasi negara denominasi rupiah, US dollar dengan kupon, tanpa kupon dengan jual pada harga diskon, dibayar pada saat jatuh tempo. Obligasi negara dengan kupon, obligasi negara dengan bunga tetap, obligasi dengan seri FR, obligasi berbunga mengambang, obligasi dengan seri VR. Suku menurut Fatwa DSN nomor 32 DSN MUI /9/2002, suku surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, fee, serta membayar kembali dan obligasi pada saat jatuh tempo. Yield obligasi. Yield obligasi, pendapatan obligasi yang dapat diperoleh dari hasil obligasi dan kupon obligasi. Bond yield, bond kupon atau bond interest rate. Ukuran yield obligasi dapat digunakan oleh investor, nominal yields dan current yields. Yield scale atau YTC mengukur return harapan dari suatu obligasi pada saat obligasi tersebut dilunasi oleh penerbit sebelum obligasi tersebut jatuh tempo. Realized horizon yield, manfaat ukuran yield obligasi. Nominal yield mengukur tingkat kupon, current yield mengukur tingkat pendapatan saat ini, yields to maturity YTM mengukur tingkat return harapan jika obligasi disimpan sampai waktu jatuh temponya. Yield to call atau YTC mengukur tingkat return harapan jika obligasi dilunasi atau call sebelum jatuh tempo. Realized horizon yield mengukur tingkat return harapan untuk obligasi yang akan dijual sebelum jatuh tempo, dihitung menggunakan asumsi tingkat reinvestasi dan harga jual obligasi. Penilaian obligasi, nilai intrinsik harga suatu sekuritas ditentukan oleh nilai intrinsik sekuritas itu sendiri, dan nilai intrinsik sekuritas ditentukan oleh nilai sekarang, present value, dari value semua aliran kas yang diharapkan dari sekuritas tersebut. Penilaian obligasi, bagaimana nilai intrinsik obligasi?
nilai sekarang price value dari semua aliran kas yang diharapkan dari suatu sekuritas atau obligasi. Waktu besaran kupon, prinsipal saat jatuh tempo sudah diketahui sebelumnya. Pada saat beli sudah diketahui aliran kas yang akan diterima hingga jatuh tempo. Nilai intrinsik obligasi nilainya sama dengan nilai sekarang dari semua nilai yang diharapkan dari obligasi tersebut. Diketahui dengan mendiskontokan kupon. Nilai intrinsik obligasi terkait dengan besarnya nilai R atau tingkat keuntungan yang disyaratkan atau yield obligasi, tingkat return yang diharapkan oleh